itu sebetulnya tidak masalah ya, mau wisata atau umroh. Nah, kalau kita lihat sendiri sebetulnya angka-angka tenaga kerja kaburan itu sebetulnya lebih tinggi justru bukan yang Arab Saudi, yang tinggi itu malah dari ini apa TKW-TKW seperti dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia. Nah, itu yang lebih tinggi. Justru kalau kalau Arab sendiri nggak tinggi angka kaburannya. Yang tinggi itu masih apa masih kawasan-kawasan seperti tadi ya, yang apa Hong Kong dan lainnya. Nah, jadi ini ya, jadi ketika bikin paspor, nah mau nggak mau ya kita harus download punya apa punya punya aplikasi aplikasi ini apa aplikasi online. Iya, alhamdulillah ini Ustadz Azam kartunya Motaifnya langsung kasihkan aja 220 real. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ini saya lagi mantau juga ini sudah ada lagi mantau grup-grup jamaah umroh. Nah, jadi ini ya salah satu contohnya. Nah, ini kemudian paspor. Nah, ini paspor dua suku kata. Nah, ini perhatikan juga masa expirednya. Misalkan ini expirednya 11 Februari 2024. Nah, sekarang bulan September 2023. Nah, minimal masa berlaku paspor, ini sebetulnya paspornya masih aktif. Nah, hanya untuk berpergian internasional ini sepertinya bukan hanya untuk Arab Saudi saja. Nah, ini minimalnya itu 6 bulan. Nah, nanti kalau ada yang pertanyaan silakan tulis di kolom chat ya, nanti saya jawab. Nanti saya jawab, sebenarnya ada pertanyaan silakan kolom di chat. Nah, jadi ini misalkan 11 Februari 2024, nah minimal 6 bulan. Jadi ketika masuk ke negara tujuan, ini contohnya negara Saudi, nah berarti ini minimal 6 bulan. Misalkan sekarang sudah bulan mau Oktober ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, ini Februari maksudnya udah 5 bulan. Nah, ini enggak apa harus diganti. Harus diganti. Kenapa? Karena syaratnya minimal 5 bulan untuk apa? Untuk pengajuan visa ini. Jadi apa di ini ya syarat-syarat ininya nih. Nah, hati-hati ini yang satu suku kata ya tadi disampaikan jangan sampai ada ini ada satu suku kata. Nah, kemudian paspor, nah paspor aman. Nah, kemudian ada yang kedua namanya visa. Nah, ini visa ya, visa ini. Nah, jenis-jenis visa. Nah, visa ya, ada visa haji, ada visa umroh, ada visa stopover, kemudian ada visa on arrival, ada visa ziarah, ada visa amil maktab, ada visa amil. Ini salah satu eh, contohnya ya. Nah, kita nanti fokusnya di sini hanya membahas visa umroh ya, yang akan digunakan visa apa itu visa visa umroh. Nah, visa umroh ini adalah visa yang digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, kalau visa haji apa? Kalau visa haji berarti untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, syarat pembuatan visa umroh. Nah, syarat pembuatan visa umroh apa, Bapak dan Ibu? Syarat pembuatan umroh, nah ini sederhana. Hanya scan KTP, kemudian scan paspor, nah tiket pesawat, scan vaksin dosis satu, 2, dan 3. Ini saya mohon maaf, mau mundur dulu. Nah, jadi gini ya. Nah, di antara visa ini, ada nggak yang bisa diproses sendiri? Nah, yang paling mudah itu yang proses sendiri ini. Yang nomor 3, visa stopover.
Nah, visa stopover ini visa transit. Nah, hanya visa transit ini hanya bisa digunakan selama berapa jam? Selama 96 jam. Nah, kemarin yang dapat informasi kan ya dari Admin Perindo Baitullah. Nah, cukup dengan tiket pesawat dan paspor sudah bisa mendapatkan visa. Ya ini visanya. Nah, termasuk ada visa gratis. Apa itu visa gratis? Itu visa ini namanya visa stopover. Nah, hanya visa stopover ini masa berlakunya hanya 4 hari. Ini berapa biaya visanya? Ini gratis. Hanya syaratnya ketika mau memiliki visa ini harus menggunakan pesawat terbang. Jadi prosesnya nanti di Saudi Airlines, langsung di situs Saudi Airlines saat membeli tiket pesawat. Nah, ini biasanya ada dikasih jeda waktu misalkan 4 hari. Nah nanti salah pekan depan kita nanti akan coba langsung praktek ya, langsung praktek proses bagaimana sih praktek langsung di ketika kita mau mengajukan visa stopper ini. Nah, kemudian ada visa ziarah, visa on arrival. Nah, ada juga yang namanya visa on arrival. Visa on arrival ini masa berlakunya 1 tahun. Hanya untuk jadi visa on arrival ya atau visa turis masa berlakunya hanya untuk durasi tinggalnya selama 90 hari. Nah, jadi kalau tadi visa umroh sifatnya single entry. Nah, single entry itu apa? Artinya hanya bisa 1 kali digunakan. Misalkan besok tanggal 29 September mau pergi umroh. Nah, tanggal 10 Oktobernya pulang ke Indonesia. Jadi ketika tanggal 12 Oktober mau pergi umroh lagi, maka visanya sudah tidak bisa digunakan karena visanya hanya 1 kali single entry. Nah, namun untuk visa turis ini bisa digunakan berulang-ulang, termasuk visa ziarah. Visa ziarah ini bisa digunakan berulang-ulang selama 1 tahun. Namun untuk durasi tinggalnya tetap sama maksimal 90 hari. Nah ini ya, ini bisa. Nah ini ya Bapak dan Ibu jemaah Primdetullah yang dirahmati Allah SWT. Nah ini adalah salah satu jenis jenis visa umroh ya. Dan di sini ada valid from ini contohnya 22 Januari 2023. Valid until 22 April 2023. Nah, ini artinya apa? Artinya berarti visa ini berlaku dari tanggal 22 Januari 2023 dari 22 Januari 2003 sampai tanggal berapa? 22 April. Nah, 22 April 2023. Nah, jangan sampai visa ini kita gunakan melebihi dari hari ini. Karena kalau misalkan melebihi dari hari ini, maka nanti konsekuensinya kita nanti akan kena catatan raport merah. Nanti ada catatan dari imigrasi. Nah, ini jadi masa berlakunya selama 3 bulan. Nah, tipenya apa? Tipenya visa umroh. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada beberapa analisa untuk proses untuk mencari tiket pesawat. Nah, salah satunya Skyscanner, kemudian Traveloka, ada ini Saudia.com, ada Qatar Airways. Nah, biasanya untuk menganalisa penerbangan, nah ini biasanya teman-teman banyak yang menggunakan Skyscanner. Nah, ketika Skyscanner sudah dapat, nah baru kita nanti misalkan mau langsung belinya kemana, maskapai atau apa, nah nanti bisa langsung belinya di sini. Nah, tips memilih airport. Nah, jadi untuk melaksanakan ibadah umroh, nah baik yang regulernya artinya grup ya, banyak orang,
ataupun mandiri. Nah, kita harus paham bandara-bandara yang ada di Saudi Arabia. Nah, kalau dari Indonesia bebas berangkat dari mana saja, nah, selama ada penerbangan ke Saudi Arabia. Kalau dari Indonesia misalkan dari apa dari Jakarta ya. Teman-teman misalkan teman-teman di sini ada yang dari Surabaya, nah atau Jogja, kalau ada yang langsung ya langsung aja, nggak perlu ke Jakarta. Nah, hanya biasanya dari beberapa daerah itu harus transit, ada yang misalkan terbangnya dari Kuala Lumpur, ada yang dari Singapura, ada yang dari apa, ada yang ke Thailand. Nah, untuk pesawat ini umumnya tiket-tiket murah ini ditemui di mana? Yaitu di bandara di apa di negara-negara seperti Singapura atau di Malaysia. Nah, kenapa di sana tiketnya lebih murah? Di sana lebih murah karena penumpangnya sedikit, tidak sebanyak di Indonesia. Nah, artinya semakin banyak permintaan, apa demandnya apa permintaan banyak, tentu harganya tinggi. Nah, itulah kalau kita lihat di Indonesia ini harga-harga tiket pesawat itu harganya tinggi-tinggi. Nah, maka banyak juga teman-teman yang akhirnya untuk mensiasati mendapatkan tiket yang murah, ya berangkatnya biasanya dari luar negeri. Nah, hanya nanti perlu dipertimbangkan juga ketika menggunakan penerbangan dari luar negeri. Biasanya kan nanti ada tiket lokal. Nah, tiket lokal ini dikalkulasi apakah jumlahnya ketika menggunakan terbang langsung dari Indonesia harganya sama atau jauh lebih mahal. Kalau jauh lebih mahal, ya lebih baik perginya dari apa dari Indonesia saja. Misalkan terbangnya dari Jakarta. Nah, untuk pemilihan, nah ini ya, airport di Saudi itu sangat banyak sekali umumnya yang biasa digunakan untuk jamaah umroh. Ada yang namanya Terminal 1, ini bandara yang terbaru, King Abdulaziz International Airport. Kemudian ada juga Terminal Haji Jeddah, Jundubiyah. Nah, kalau di Madinah, apa ini di Madinah? Namanya Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport. Nah, beda nggak bandara ini? Tentunya sangat beda sekali. Nah, khususnya di Jeddah ya, di Jeddah. Nah, sekarang pemerintah Saudi Arabia sangat welcome kepada semua wisatawan yang ada di seluruh dunia. Yang ada di seluruh dunia. Artinya sekarang apa? Karena pemerintah Saudi Arabia sudah kekurangan minyak, nah akhirnya mencari ini apa mencari sumber-sumber pendapatan baru, salah satunya dari ini wisatawan. Nah, termasuk umroh ini adalah merupakan pendapatan yang tertinggi dari jadi apa pendapatan pariwisata dari seluruh dunia. Nah, itu pernah ada survei yang pendapatan yang paling besar tuh yaitu ini pendapatan pariwisata di Arab Saudi, khususnya di ibadah umroh. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, hampir setiap 10 menit atau 15 menit itu pesawat tuh landing di terminal Jeddah. Apa landingnya itu? Kebanyakan yang memang mereka tujuannya untuk berziarah. Berziarah salah satunya melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi sekarang di Arab Saudi transportasi sangat mudah sekali, khususnya untuk para jamaah umroh. Nah, saya sempat ini ya kirim video itu untuk apa? Video untuk yang menggunakan keihram bisa gratis ke mana? Bisa gratis ke Masjidil Haram, langsung diantar ke Mekah. Nah, Terminal 1. Nah, apa itu Terminal 1 ini? Adalah salah satu bandara internasional. Di sini transportasinya lebih lengkap. Nah, termasuk di sini bis gratis di mana? Bis gratis adanya di sini di King Abdulaziz International Airport ini Terminal 1. Nah, di sini pun ada kereta apa? Ada kereta api yang langsung menghubungkan ke Madinah. Ke Madinah ada, ke Mekah pun ada. Nah, jadi apa? Ini ya, apa ada ininya ya, transportasinya lebih mudah. Nah, kemudian ada juga terminal haji. Nah, untuk terminal haji ini lebih tertutup. Nah, lebih tertutup memang terminal haji ini dulu dibuat awalnya terminal haji ini adalah terminal pangkalan militer negara Saudi Arabia.
Kalau di Jakarta, nah di Jakarta itu ada namanya Halim, Halim Perdana Kusuma. Kalau di Bandung ada Hussein Sastra Negara. Nah, hanya terminal haji ini selain untuk militer, itu difungsikan juga untuk menerima jamaah haji. Nah, sehingga terminal haji ini memang sangat ketat sekali. Sangat ketat, tidak sembarang orang ya bisa masuk ke terminal haji. Atau seperti taksi atau mobil pribadi itu nggak bisa kalau nggak ada tidak ada kepentingan tidak boleh masuk karena di depannya saat masuk ada penjagaan dari tentara angkatan udara itu ditanya mau kemana kalau nggak ada izin nggak boleh masuk. Nah beda dengan terminal satu, kalau terminal satu ini lebih bebas karena memang ini sama seperti Bandara Soekarno-Hatta terminal umum, jadi ini semua semua pun bisa masuk. Nah, kalau terminal haji ini sangat ketat, Mbak. Memang apa? Kadang ketika di terminal haji ini untuk mau keluarnya, nah transportasinya memang agak agak kesulitan. Ada nggak transportasi ada, taksi-taksi pun ada, hanya memang tidak semudah di terminal satu. Nah, biasanya kalau nggak ada taksi, nah ini yang biasanya yang apa? Para yang suka umroh mandiri atau para mutawif yang baru pulang ke Indonesia, pulang lagi ke Saudi, ketika dapatnya terminal haji karena apa dapat pilihannya ke sini, nah, itu biasanya suka nebeng kemana? Nebeng ke ini ke bis, nebeng ke bis-bis yang baru pulang mengantar jamaah ataupun yang baru menjemput jamaah. Nah, biasanya nanti nebeng sampai luar, sampai gerbang. Nah, baru nanti di gerbang itu bisa apa nyambung lagi dengan taksi umum. Nah, jadi memang di terminal haji ini transportasinya terbatas. Nah, kalau mau pakai kereta ya harus di terminal satu. Selanjutnya Prince Muhammad. Nah kalau ini Bandara Madinah ya, Bandara Madinah ini nggak terlalu sulit, ini mudah juga. Nah kalau di Bandara Madinah ini ada taksinya mudah juga, ada bis juga. Ada bis yang mengantarkan kemana? Yang mengantarkan ke Masjid Nabawi. Nah bayar nggak? Bayar. Kalau saya salah itu 10 real. Nah kemudian Pak, saya kalau gitu berarti pesawatnya pilihnya yang mana dong? Supaya apa? Supaya mudah masuk ke Arab Saudi. Itu nanti masih tinggal kembali ke pilihan. Pilihannya yang mana? Nah, kalau saya sebetulnya lebih prefernya nyari penerbangan ini yang apa landingnya di terminal satu karena transportasinya lebih banyak dan banyak pilihan. Misalkan mau ke Madinah, nah kan kalau mau naik bis harus ke Jeddah dulu ya, karena di terminal satu nggak ada bis yang ke Madinah. Nah, karena kereta kan lebih praktis. Nah kereta tuh sekitar 90 menit sudah sampai Madinah. 90 menit. Kalau ke Mekah berapa jam? Kalau Mekah setengah jam, lebih cepat. Nah, biasanya apa terminal? Nah, terminal satu ini salah satunya ya. Nah, ini mohon maaf, Air Asia saya coret. Ini Air Asia ini masuknya di terminal haji. Air Asia. Nah, umumnya yang terminal satu ini apa? Biasanya maskapai-maskapai dari Timur Tengah seperti Saudi Airlines, Qatar, Etihad, Emirates, Malaysia Airlines, Scott. Nah, Scott ini di terminal satu juga. Kemudian apa lagi ya? Ya maskapai-maskapai Eropa itu di terminal satu juga. Nah, ini di terminal satu apa landingnya ya? Landing itu artinya turun pesawat di terminal satu. Nah, kalau Garuda di mana? Garuda itu di terminal haji Garuda. Garuda, Lion, Batik. Nah, Lion Batik Air ini tidak ada penerbangan komersil, nah penerbangannya charteran, jadi memang sudah sudah bookingan dari travel-travel. Nah, biasanya dalam satu pesawat tuh nggak hanya satu dua travel. Nah, sehingga teman-teman ketika nyari tiket pesawat pakai Lion Air atau Batik Air, nyari di Traveloka misalkan tujuan dari Jakarta ke Jeddah, nah itu biasanya harganya sudah nggak keluar, udah habis seatnya karena umumnya maskapai charteran. Nah, tapi kalau maskapai seperti yang terminal satu ini memang maskapainya maskapai komersil. Ada penerbangan harian untuk para penumpang-penumpang yang mau bepergian ke luar negeri. Nah,
Pak, lebih enak mana? Lebih enak kalau penerbangan luar negeri lebih milih Malaysia atau Singapura? Kalau saya lebih pilih Kuala Lumpur, lebih pilih Malaysia. Kenapa Malaysia? Nah, ini beberapa ini ya obrolan dengan teman-teman, mesti semuanya nggak ngalami juga ya. Kadang di Singapura itu imigrasinya ini apa suka nanya yang aneh-aneh, suka pernah nih mau transit. Nah, ada yang 2 orang diinterogasi dulu, diinterogasi diinterogasi hanya suruh diam aja, nggak ditanya apa-apa, ternyata hanya duduk aja. Nah, baru 1 jam dilepas. Nah, jadi bayangkan misalkan kita harus transit, pesawatnya sudah mau terbang, nah itu kan bisa mengganggu penerbangan untuk ke Saudi Arabia. Kalau saya memang lebih pilih, saya kecenderungannya saya lebih pilih penerbangannya yang dari Malaysia. Nah, jadi kalau ini karena lebih ini ya, lebih karena kan budayanya budaya Melayu. Nah, Pak, kalau misalkan beda ya, kalau direct itu kan berarti penerbangannya langsung, berarti koper atau yang ada di bagasi nanti diambilnya di mana? Di Jeddah. Nah, tapi kalau transit gimana? Nah, misalkan kita mau transit nih, contohnya mau perginya dari Kuala Lumpur atau dari Bangkok. Nah, berarti nanti kopernya dibawa nggak? Ya iya, pasti harus dibawa. Nah, itu salah satu kekurangannya ya, salah satu kekurangan penerbangan yang menggunakan maskapai transit. Misalkan dari Indonesia pakai pesawat Citylink mau ke Kuala Lumpur. Nah, dari Kuala Lumpur nyambung lagi pakai Saudi Airlines. Beda kode booking, maka kopernya harus dibawa. Nah, begitupun nanti saat kepulangan, misalkan bawa air jam-jam dari Jeddah ke Kuala Lumpur. Nah, berarti itu kan nanti jam-jamnya harus dibawa, harus dibawa. Nah, jadi itu ya, jadi punya punya kekurangan kelebihan. Memang kalau kelebihan ya tiketnya murah. Nah, jadi itu ya analisa-analisa yang harus diperhatikan ketika mau mencari maskapai-maskapai yang memang menggunakan penerbangan transit. Nah, itu koper ini dibawa kalau kode bookingnya beda. Tapi kalau kode bookingnya sama, nah contohnya seperti ini. Pakai Qatar nih ya, contoh pakai Qatar. Nah, kalau dari Qatar, penerbangan misalkan Jakarta Jeddah. Nah, Jakarta Jeddah. Nah, dari Jakarta ke mana? Ke Doha dulu. Dari Doha kemudian ke Qatar. Nah, kalau ini kopernya nggak perlu dibawa karena kalau pakai Qatar kodenya satu kode booking. Atau misalkan pakai Etihad. Nah, Etihad tuh ke apa? Ke Abu Dhabi ya. Nah, itu nggak perlu mengambil koper karena satu kode bookingan. Biasanya kode bookingan yang berbeda ini biasanya yang penerbangan ke Kuala Lumpur. Nah, karena teman-teman biasanya ada yang ngejar pakai pesawat Saudi Airlines lebih murah. Nah, sementara kan Saudi Airlines dari Jakarta ke Kuala Lumpur nggak ada penerbangan, harus pakai penerbangan yang lain. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus nanti ibaratnya ganti ganti koper. Nah, tips juga untuk teman-teman yang memang mau proses keberangkatan internasional, nah saran saya minimal 4 jam ya. 4 jam sebelum keberangkatan harus sudah berada di bandara. Transportasi selama di Saudi. Nah, transportasi tadi saya sudah jelaskan di Terminal 1 ada bis gratis, ada kereta cepat. Nah, taksi. Nah, kalau pakai taksi sekarang jarang di Jeddah tuh jarang yang pakai, rata-rata ada yang pakai kereta, ada juga yang sewa mobil. Nah, sewa mobil biasanya nanti patungan. Biasanya sewa mobil nanti sewanya ke travel. Nah ke travel. Nah, nanti ngejemput saat di bandara. Itu sistemnya sharing cost. Mencari penginapan. Nah, ini mencari penginapan seperti apa? Mencari penginapan bisa pakai booking.com, mencari Agoda. Tadi ada yang bertanya di ini apa Japri. Pak, saya ini mau pesan hotel Ramadan buat Ramadan 30 hari. Nah, hanya di sini metode pembayarannya bayar di tempat. Aman atau enggak? Nah, kemudian ini banyak juga mitos ya. Saya udah pesan di aplikasi, sudah bayar. Nah, tadi kalau yang pertama dia belum bayar ya. Bayarnya nanti pas saat di hotel, aman atau enggak? Ada juga pertanyaan gini, saya mau pesan hotel, sudah bayar.
Nah, pernah dengar kata di sana kalau check-in nanti apa suka nggak jadi. Nah itu apa saya sebelumnya belum pernah nemuin ya, belum pernah nemuin artinya teman-teman yang di umroh mandiri ini ketika apa pesan hotel. Nah, kemarin Ramadan kemarin pun ada beberapa jamaah yang ketika pesan hotel itu di aplikasi Agoda. Nah, pembayarannya di hotel. Langsung apa menggunakan kartu kredit itu aman. Nah, ada juga yang transfer di awal ketika kemarin bulan Ramadan. Nah, nyampe sana tinggal pakai aman. Nah, tapi ada juga ini yang pernah kasus kejadian sudah mau check in, nah udah mau check in, nah ternyata hotelnya bilang, nah ini kejadiannya pas ini bulan Ramadan. Nah, karena kan kalau bulan Ramadan ini harga hotelnya umumnya rata-rata naik sampai 3 sampai 5 kali lipat. Nah, saat mau check in, resepsionisnya bilang, "Mohon maaf." Nah, ini pakai bahasa Inggris mungkin ya. Ini harganya harga harga lama, harga harga lama. Jadi ini yang Bapak pesan ini harganya apa harga lama sementara sekarang Ramadan di sini harga segitu udah nggak berlaku. Nah, jadi untungnya jamaah ini paham karena kan sudah bisa biasa ini ya, biasa pesan online. Nah, jadi ketika ada pemesanan yang tidak sesuai, nah dia komplain. Komplain kemana? Komplain ke aplikasi tempat dia pesan. Nah, lalu disampaikan. Nah, lalu disampaikan, ya akhirnya bisa masuk hotel dengan harga yang sama. Nah, kemudian pernah juga ada kasus nih. Jadi ketika mau masuk apa mau masuk hotel ya, ketika mau masuk hotel, nah sudah pesan via aplikasi. Nah, kamarnya penuh. Nah, kira ini apa bahwa saya ini udah pesan sesuai dengan apa? Sesuai sesuai aplikasi. Nah, ya di situ ya artinya kan lobby ya oleh pemilik hotel dan manajernya ini ada kamar nih silakan dipakai. Nah, jadi memang kalau ini saya belum ini ya artinya aman sebetulnya pesan hotel itu dipakai aplikasi menggunakan aplikasi online di Saudi nggak ada masalah. Nah, kemudian untuk pembayaran kalau saya biasanya hanya menggunakan Genius Card. Genius Card ini ada namanya fasilitas kartu debit tapi bisa difungsikan sebagai kartu kredit. Nah, jadi ini kartunya kartu virtual. Nah, hanya untuk menggunakan jenis card ini yang virtual card yang bisa difungsikan sebagai kartu kredit itu harus diisi saldonya terlebih dahulu. Ketika sudah ada saldo maka bisa digunakan. Tapi kalau nggak ada saldo nggak bisa digunakan. Pak, untuk visa umroh kalau sakit gimana di sana? Nah, kalau sakit tidak perlu khawatir. Jadi ada rumah sakit dan klinik-klinik gratis. Nah, jadi nanti saat pendaftaran cukup lihatkan visa umroh, nah maka nanti akan ditanya apa keluhannya. Kalau memang parah ya berarti nanti akan dibawa ke IGD. Kalau memang rawat ya berarti nanti dirawat inap. Nah, kalau di Mekah di mana rumah sakit? Nah, di Mekah ini ada di hotel di bawah hotel Sofa Tower. Nah, ini persisnya di belakang toilet 3. Nah, ini ada tulisannya ya. Apa? Ajat Hospital Emergency. Nah, ini apa? Ibaratnya instalasi gawat darurat. Nah, kalau ke sini nggak bayar. Namun kalau di sini memang harus dirawat, nah biasanya nanti ini dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi apa nggak perlu khawatir masalah ini. Cost living, nah ini biasanya banyak yang bertanya-tanya. Cost living, berapa sih cost living biaya hidup di Arab Saudi? Nah, untuk khususnya untuk jamaah umroh. Nah, umumnya biaya makan ini estimasinya sekitar 50 real. Ada yang 40 real, 45 real, 50 real untuk 3 kali makan yang ini menggunakan catering Indonesia. Nah, kalau misalkan saya berangkatnya berempat, gimana cateringnya? Nah, berarti nanti nyari catering yang ada di hotel-hotel, nyari catering-catering yang ada jamaah-jamaah Indonesia. Nah, kalau gitu bingung nyarinya di mana hotelnya. Nah, nyarinya di mana? Nah,
Bingung ya nyarinya di mana? Nah, ini nanti bisa ya ini datang aja datang ke hotel-hotel di apa deh nanti nah ini biasanya hotel-hotel ini ada di daerah Ajat, ada di Nuspala. Nanti lihat aja misalkan oh ini ada jamaah Indonesia. Nah, itu berarti ada jamaah Indonesia. Maka masuk aja ke dalam. Datangi ke ruang restoran. Pak mau ikut makan di sini bisa nggak? Tahu bisa berapa nih? 45 atau 50 real. Ini biasanya suka ada stok. Nah, ada juga yang makannya 25 real. 25 realnya itu satu orang ini bisa untuk 2 kali makan. Nah, kalau misalkan sekamarnya berempat, nah berarti ini kan satu orang 25 real, ini bisa untuk 2 kali makan 100.000, berarti satu kali makannya 50 ribu. Nah, kalau 50 real berarti 200.000, berarti satu kali makannya 60 ribu. Ya kalau makan sebetulnya terjangkau ya, enggak. Jadi kalau ini kan hanya pilihan sebetulnya. Ada juga yang namanya nasi, misalkan nasi biryani, nah harganya berapa? 10 real tuh makan nasi biryani pun udah pas sudah sangat kenyang. Sekarang kita akan coba berhitung berapa sih ya untuk menghitung kos umroh mandiri ini. Nanti Bapak dan Ibu kalau yang mau ada yang rumus ini nanti bisa bisa komentar di grup, Pak, saya meminta rumus ini nih, rumus perhitungan umroh. Nah, nanti akan saya kirim. Karena beberapa grup ada yang baru masuk belum nerima, tapi yang joinnya lama itu sudah nerima rumus-rumus ini, rumus perhitungan. Nah, ini ya, ini contoh menghitung ongkos umroh 4 orang program 18 hari. Nah, jadi ini kemarin ada beberapa jemaah Perindu Baitullah yang tiket pesawatnya saya bantu pesankan dari Kuala Lumpur. Ini besok berangkat, ada yang berangkat tanggal 6 Oktober, itu yang 6 Oktober tuh ada yang 8 orang keluarga, ada yang suami istri 2 orang bawa anaknya, itu mereka ya mandiri semua. Nah, ini dapat harga berapa? Dapat harganya kemarin pesan itu di berapa? 6.500.000. Nah, Pak, saya mau pesan tiket cuman nggak tahu caranya, nggak punya kartu. Nah, jadi bisa nggak dibantuin sama Perindu Baitullah? Bisa Bapak dan Ibu. Nah, berapa ininya? Nah, nanti kena ada biaya ini, ada biaya jasanya. Jasanya berapa? Jasanya murah, hanya 50.000 saja. Kemarin ada yang beli tiket pesawat, ini ada beberapa orang minta karena nggak punya alat pembayaran, akhirnya saya pesankan. Nah, ini 6.500.000. Nah, ini untuk satu orang ya. Ini berlaku untuk di low season. Nah, karena umroh ini Bapak dan Ibu ada yang namanya low season, ada yang medium season, ada yang high season. Nah, ini saya kasih tahu ya. Jadi umroh ini ada apa? Ada low season, ada middle season, ada high season. Low season apa? Low season ini biasanya di musim umroh baru. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, nah itu masuknya low season. Nah, kemudian middle season apa? Middle season ini artinya sudah mulai ramai. Itu mulai ramai itu artinya di bulan Di bulan Rajab. Rajab itu sudah mulai sampai. Karena udah mulai ramai. Ada high season. High season berarti high season itu artinya bukan artinya high season ini harganya naik, harganya mahal. Nah, harganya mahal termasuk tiket pesawat dan juga penginapan. Saya pernah mencoba umroh ini dari bulan Muharram sampai sampai Ramadan. Ramadan nanti masuk ke Syawal. Nah, kalau yang paling sepi apa? Biasanya yang paling sepi itu di Syawal. Nah, kalau Syawal kosong kalau di bulan Syawal. Namun ini ada tren juga ya. Nah, ada tren. Misalkan teman-teman yang mau umroh di bulan Rajab, nah ini harus berhati-hati kalau yang mau umroh di bulan Rajab. Apa maksudnya hati-hati? Kalau di Maulid-Maulid Nabi, nah ini banyaknya itu orang-orang Indonesia. Nah, tapi kalau di bulan Rajab, nah bulan Rajab itu ada sebuah tren. Ini tren ini memang selama beberapa kali saat bertugas di Saudi Arabia, ya Rajab ini ternyata penuhnya justru banyaknya sama orang-orang ini orang-orang dari
Mesir, kemudian ada orang dari Afghanistan, ada orang dari apa Timur Tengah. Nah, mereka biasanya di bulan Rajab ini umrohnya rata-rata lama, ada yang 15 hari, ada yang 20 hari. Nah, kenapa lama? Karena momennya bertepatan dengan apa Rajab, saat apa? Saat Rasulullah diangkat ya, diangkat ke Sidratul Muntaha menggunakan buraq. Nah, jadi yang saya perhatikan kadang di bulan Rajab ini hotel itu agak agak kesulitan juga kalau pesannya nggak jauh-jauh hari. Nah, karena orang-orang Timur Tengah biasanya yang umroh. Kalau orang Indonesia kan durasinya pendek ya, durasinya pendek biasanya 9 hari. 9 hari pun kan di Madinah 3 malam, di Mekah 4 malam. Ya hotel biasanya sederhana. Mereka lebih menjual kepada tamu-tamu yang nginepnya lebih lama, yang durasinya lebih lama, 5 apa 10 malam daripada kepada orang-orang yang hanya pesan 3 malam, 4 malam. Nah, tentunya agar aman ya berarti kita harus jauh-jauh hari pesannya. Pesannya jauh-jauh hari, jangan mepet apa jangan mepet-mepet. Nah, biasanya kalau yang mepet-mepet itu agak agak kesulitan nanti cari kamarnya. Sebetulnya hotel pun banyak, hanya biasanya kalau kehabisan nanti akan kebagiannya nggak bisa yang sesuai pilihan. Pilihan apa, pilihan ideal. Biasanya nanti dapatnya yang apa, yang agak mundur nanti. Ini ya, contoh ya. Contoh tiket pesawat Saudi Airlines, nah ini kemarin dapat di bulan Oktober. Oktober dapat 6.500.000, ini PP, satu orang 6,5. Tiket pesawat anak ini saya kosongkan. Nah, visa umroh inklusis Kopatu. Nah, kalau di apa di Perindo Betullah untuk visa umroh mandiri ini kena charge-nya $220, itu sudah termasuk dengan asuransi dan apa dan sudah termasuk Siskopatu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau nyari ada yang lebih murah, nah itu silakan aja. Silakan misalkan Pak saya dapat harga ini silakan diambil. Yang penting kenal ya, kenal apa kenal referensinya memang betul-betul aman visa visa umrohnya. Nah, kemudian Hotel Madinah. Nah, Hotel Madinah. Nah, ini Hotel Madinah. Saya dapat Hotel Madinah tuh dapat yang 1 juta semalam. Tuh agak. Nah, ini radiusnya sekitar 500 sampai 600 meter. Nah, jumlah orangnya 4. Misalkan di sini mau diisinya, ini contoh studi kasus yang real ya. Ini tuh kemarin tuh ada yang minta dipesankan, masuknya tanggal 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini keluar tanggal 11, berarti di sini 5 malam. Nah, 150. Hotel Mekahnya pakai bintang 3 ini bisa jalan kaki. Nah, sama dapat harganya 1 juta. Jumlah orangnya 4 orang, jumlah malamnya 18 kurangi 2, 6, berarti nah jadi rumus perhitungan umroh, rumus perhitungan berapa malam itu caranya seperti ini Bapak Ibu. Umroh 9 hari programnya, berarti 2 hari perjalanan, nanti 7 malam. Berarti 9 kurangi 2, 7. Nah, 7 hari ini kita yang gunakan untuk menginap di Mekah Madinah, tinggal dibagi. Mau di Madinahnya 3 atau di Mekahnya 4. Kalau ini 18 hari, berarti 18 kurangi 2, 16. Berarti kita dapat 16 malam di Mekah. Nah, ini contohnya 5 malam di Madinah, ini mengambil 11 malamnya di mana? 11 malamnya di Mekah. Nah, ini berarti satu orang. Nah, ini tinggal mudah ya rumus ini hanya masukkan di kolom abu-abu harganya berapa, orangnya masukkan berapa, jumlah malamnya berapa. Nah, ini nanti udah rumus. Ini berarti totalnya 2.750.000. Nah, nah kalau makan ini relatif ya, makan ini relatif artinya relatif kan bisa kalau kitanya senang kuliner ya berarti nanti ya menyesuaikan. Tapi kalau yang mau hemat-hemat lah, contoh standar ya. Standar misalkan kalau tadi pakai asumsi yang harga tertinggi lah misalkan. Harga tertinggi misalkan tadi satu kali makan 12 real. 12 real misalkan dikali 3, 12 real itu kan berarti 48.000. Nah, ini contohnya 120.000 ya. 20.000 jumlah orang 16. Ini saya yang salah rumus. Iya.
Ini kali jumlah orang kali, nah ini 1.930 ini udah cukup. Sebetulnya makan tuh relatif ya, bisa lebih mahal. Nah, handling Jakarta ini saya kosongkan karena tidak pakai handling, ini berarti kosong. Asuransi dan ini saran saya dari Indonesia pun tetap dibekali asuransi. Asuransi ini apa, antisipasi khawatir terjadi apa-apa. Misalkan pesawat delay, ketika mau penerbangan ternyata di Arab Saudi sedang ada bencana alam yang mengharuskan jamaah pulang lebih awal. Nah, itu kan nanti ada cover, di cover asuransi. Jadi hotel yang udah dibayar maka nanti akan di reimburse hotelnya. Nah, ini sudah termasuk PPIU. Nolkan saja. Nah, taksi berapa sih taksi itu dari stasiun Madinah? Ini berarti, nah ini jamaah ini langsung perginya ke Madinah. Ini pesawatnya bagus, penerbangannya rutenya rute yang bagus. Jadi langsung dari Kuala Lumpur ke Madinah. Sehingga dari Madinah ini dari apa? Dari transportasi dari airport ya, dari airport transportasi dari, nah ini saya tambahkan transportasi dari tambahkan ke transportasi dari airport naik ke hotel. Ini sekitar 50 real. Ini 50. Nah, ini sudah ada rumusnya di bawah. Ini tinggal masukkan aja 50. Ini jumlah orangnya 4. Ini kosong. Nah, ini berarti ini dikali 4.300 dibagi 4. Nah, berarti anggaplah ya 53.000 contohnya. Nah, kemudian dari Madinah nih, saya dari Madinahnya ke Mekah mau naik kereta cepat aja. Nah, kereta mau pakai kereta. Estimasinya pakai kereta itu kalau yang paling murah, kadang kalau yang paling murah, kalau pesannya 2 minggu sebelum, kadang suka dapat harga 172 real. Nah, ini udah keluar tuh hasilnya. Kemudian transportasi dari Mekah. Nah, ini kepulangan. Nah, kepulangan misalkan dari Mekah mau ke airport pakai kereta cepat. Nah, harganya sekitar 40 real. Nah, 172.000. Nah, pas saya dari Madinah dari stasiun Madinah. Nah, ini karena tidak dari ini ya, karena tadi dari bandara. Nah, ini taksi hotel dari Madinah ke stasiun Madinah. Nah, ini sekitar 150 real. 161.000. Zam-zam, nah air zam-zam, nah air zam-zam ini bisa beli nanti di mana? Bisa beli di airport. City Tour Mekah, nah City Tour Mekah ini berarti nanti kalau apa bisa pakai taksi atau sewa kendaraan, misalkan estimasinya sekitar 200 real, sama dengan ini kali 4.300 bagi 215.000, ini 200 juga. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini estimasinya sekitar segini. Sekitar 17 juta. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya akan coba jawab pertanyaan. Saya coba jawab pertanyaan dulu ya. Jadi umroh tuh sederhana sebetulnya, nggak terlalu sulit. Dan tanya apa bahasa gimana? Kalau bahasa nggak perlu khawatir. Di Mekah Madinah ini banyak orang Indonesia. Jadi kalau masalah bahasa itu sangat mudah. Kalau misalkan, nah, jadi Skyscanner ini bukan otak online travel agent, dia hanya mesin ya Pak ya, mesin learning untuk mencari penerbangan pesawat, maka nanti ini akan diarahkan ke saat misalkan sudah dapat tiketnya, sudah penerbangan cocok, nanti akan diarahkan ke portalnya. Kalau saya berangkat dari Doha bisa Bu, berangkat dari Doha bisa, yang penting punya visa umroh.
Pak, saya tinggal di Belanda, bisa nggak visa umrohnya gimana? Bisa, visa umroh tuh bisa prosesnya via online. Syaratnya apa? Syaratnya hanya scan punya tiket PP, KTP, nah, scan KTP. Kalau Riyadh jauh tapi imigrasinya nggak seketat Jeddah, benarkah? Kalau imigrasi sama ya Pak ya. Yang penting kitanya nggak ada masalah di ini apa, nggak ada masalah di, nggak ada masalah artinya jangan sampai ketika kita di sana kita jangan menyalahgunakan, artinya visa ini disalahgunakan untuk tujuan yang nggak baik. Nah ini eh, apa sekedar gambaran ya, gambaran Bapak dan Ibu ya. Saya saat ini setiap masuk di imigrasi Saudi, nah saya sekarang sudah nggak pernah dicek apa, udah nggak pernah hanya lihat paspor udah langsung masuk. Nah, sampai jemaah itu pada bilang, kok Pak Rudi mah cepet ya di imigrasinya, cuma dilihat halaman depan, udah langsung nggak diambil sidik jari, nggak diambil foto. Nah, sementara yang lain lama disidik apa, sidik jari jempol, telunjuk, jari tangan, 4 jari, difoto dulu, lama. Nah, apa? Nah, ini harus bisa nangkep poinnya. Nah, jadi kalau kita ada berkesempatan umroh misalkan ya, misalkan dalam 1 tahun 2 kali atau 3 kali umroh. Nah, karena saya memang kebetulan tugasnya apa sering mengawal jamaah ya, itu nanti ketika mau proses hajian mudah Bapak dan Ibu ya. Maksudnya mudah gimana ya? Mudah dalam tanda kutip. Mudah dalam tanda kutip artinya kita bisa nembus imigrasi. Nah, itu memang sudah terbukti di lapangan. Termasuk di mana? Termasuk di Indonesia, termasuk di apa bandara yang paling ini mana paling ketat, Jakarta itu bisa. Ya karena kitanya aman ya, artinya tidak ada catatan hitam, itu nanti mudah ketika memang buat Bapak dan Ibu ada yang punya cita-cita ingin pergi haji. Nah, seperti itu. Nah, kemudian idealnya jarak kalau kalau masih satu kode booking, Pak, kalau saat ini Pak Andriana ya, saya misalkan pakai pesawat Qatar dari Jakarta ke Doha, nah dari Doha Qatarnya 2 jam itu masih aman, Pak, karena masih satu kode booking. Itu maskapai nanti akan menunggu. Atau misalkan ternyata delay dari Jakartanya, maka nanti di sana akan dicarikan pesawat pengganti saat dari Dohanya. Maka misalkan ketika nanti dari Doha tidak ada pesawat, maka nanti akan dikasih biaya ini apa, ada biaya pengganti. Misalkan harus menginap ya berarti dikasih penginapan. Tapi kalau yang kode bookingnya beda, nah saya kan belum pernah menemukan ya satu kode booking dari Jakarta ke Kuala Lumpur yang artinya kan satu kode booking ini maskapainya harus sama. Kalau nggak sama ya nggak bisa. Dengan biasanya satu kode booking sama ini yaitu pesawatnya pesawat Timur Tengah, misalkan ke Doha, transit di Doha, transit di Abu Dhabi, transit di apa di Dubai, itu kan pesawatnya masih pesawat yang sama, menggunakan pesawat yang sama. Kalau transportasi pakai Subcobis bagaimana? Kalau Subcobis itu sekitar 80 real Pak Samsu. Nah, 80 real dari Madinah diantar sampai ke Mekah. Nah, diantarnya kemana? Diantarnya ke daerah Jarwal. Ada yang murah-murah juga pakai taksi. Pakai taksi itu nanti campuran sama penumpang yang lain. Nah, hanya tips saya ketika mau dari Madinah mau ke Mekah atau dari Mekah sebaliknya mau berpergian ke Madinah, Madinah Mekah, saran saya jangan ngambil yang malam hari. Apalagi untuk jamaah umroh kan yang belum terlalu paham kondisi lapangan di sana, saran saya ya yang perginya mulai dari pagi hari sampai maksimal siang hari supaya apa? Supaya aman. Pak, di sana angka ininya tinggi nggak kriminalitasnya atau ininya hati-hatinya seperti apa? Nah, yang namanya kriminalitas selalu ada, tetap berhati-hati. Nah, ini pernah ada cerita juga Mutawif. Nah, Mutawif saya juga saat pulang dari Kornes itu di Jeddah, mau ke Mekah. Nah, pakai taksi. Taksinya, jadi teman-teman Mutawif ini sudah ini ya, sudah berlaku rumus yang pasti.
nggak mau naik taksi yang supirnya orang-orang penduduk asli Saudi, apalagi orang-orang yang muda-muda. Kenapa? Karena mereka suka usil. Usilnya macam-macam, ada yang apa dirampok. Nah ini ternyata terjadi ke Mutawif teman saya ini dari Madura. Nah saat pulang dari Kornes, di tengah jalan dibelokkan mobilnya, dimasukkan ke gurun, itu di lehernya digorok pakai pisau, diminta uangnya, ditarik 4.000 real, kan sekitar 16 juta. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang mau pakai taksi, nah carilah taksi yang memang udah kenal. Taksi misalkan ada taksi langganan temannya Mutawif, nah biasanya suka minta dijemput. Jadi harus berhati-hati juga. Tapi kalau secara umum ya aman ya Saudi Arabia tuh. Ya kalau kriminalitas selalu selalu ada saja. Silakan Bapak dan Ibu, saya buka kesempatan tanya jawab karena pada dasarnya umroh ini apa bukan bukan teori ya, tapi harus langsung praktek. Harus langsung praktek, artinya informasi-informasi apa aja sih di lapangan yang terbaru-terbaru. Nah, ini yang harus kita apa yang harus kita pantau. Ada informasi apa di lapangan. Nah, kalau sampai saat ini ya apa masih belum ada yang tidak terlalu. Silakan saya buka kesempatan tanya jawab. Ada yang mau bertanya atau pada ngantuk nih Bapak Ibu? Bapak kalau pesan visa mau ke Perindo Baitullah bisa Pak, mau ke yang lain juga bisa. Kalau di Perindo Baitullah kalau mandiri 220 Pak, tapi kalau yang grup itu nanti beda lagi harganya. Pesan visa baiknya 3 minggu Pak, 3 minggu sudah diproses. Nah ini jangan lupa Bapak dan Ibu ya lengkapi dengan Siskopatuh. Psikopat itu artinya kan karena ada aturan tersendiri ya, meskipun ini ada teman-teman yang pro, yang kontra juga. Nah, akhirnya karena karena ada keterharusan sehingga teman-teman akhirnya harus menggunakan psikopat. Visa grup itu minimal 35 orang, Pak, kalau visa grup. Kalau visa grup itu harganya 175 dolar, itu sudah dapat transportasi nanti selama di Saudi. Kalau yang umroh mandiri rata-rata tasreh raudohnya nanti ini Pak, ngisi pakai aplikasi Nusuk. Nah ini ada kabar baik. Kalau sebelumnya di aplikasi Nusuk ini tasreh raudoh hanya bisa digunakan untuk ikhwan atau laki-laki. Sekarang tasreh raudoh bisa digunakan juga untuk jamaah ahwat. Nah jadi misalkan nanti ada yang mau umroh mandiri pesan visa. Nah jadi nanti bisa apply tasreh raudoh via ini apa via aplikasi Nusuk. Pak Faisal Sakur, pertanyaan Pak Sirajudin, sudah ya Pak ya, sudah saya jawab, visa itu baiknya 3 minggu sudah diproses atau 2 minggu sudah diproses. Silakan ada yang mau ditanyakan? Bentar lagi beres. Sharing cost, kalau ada yang berangkatnya bareng, bareng-bareng Pak. Tapi kalau nggak bareng, nah kalau nggak bareng berarti kan sendiri Pak. Nah, kenapa itu tadi ya? Saya selalu apa misalkan ada yang mau berangkat, nah boleh saya informasikan kepada saya, nanti saya informasikan di grup, siapa tahu ada yang jamaah yang mau berangkatnya bersama-sama. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau pakai mic, mau dihidupkan, boleh silakan.